Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Hutan kuno. Proses menundukkan boneka iblis bumi jauh lebih lancar dari yang diharapkan Xiao Yan. Ini karena dia bahkan tidak menemukan jejak spiritual di tubuh boneka setan bumi ini. Situasi seperti ini juga menyebabkan Xiao Yan merasa sangat tersesat. Mungkin itu karena jumlah waktu yang tak terhitung jumlahnya telah mengikis jejak spiritual, atau mungkin ahli kuno kelas Dou Sheng tidak memiliki banyak minat pada boneka-boneka ini yang dia buat secara acak dan bahkan terlalu malas untuk menempatkan bahkan jejak-jejak spiritual. Terlepas dari apa alasannya, ketika kekuatan spiritual Xiao Yan menyerbu tubuh boneka setan bumi ini, dia telah menemukan bahwa dia telah menjalin hubungan dengan mereka. Proses ini tanpa kesulitan sedikit pun. Bahkan jika orang lain secara acak mencobanya, dia akan segera dapat mengendalikan mereka. Oleh karena itu, ekspresi Xiao Yan menjadi sangat aneh setelah menyimpan semua boneka ini ke cincin penyimpanannya. Matanya melirik ke arah pria tua berpakaian abu-abu, yang dipukuli sampai muntah darah sebelumnya. Dia diam-diam berpikir di dalam hatinya tentang apakah orang tua ini akan memuntahkan darah karena marah. Haruskah dia menyadari bahwa metode untuk melewati tempat ini begitu sederhana sehingga menyebabkan seseorang merasa tidak percaya? Anak kecil ini, dia benar-benar telah menaklukkan boneka-boneka itu. Semua orang di alun-alun menatap Xiao Yan dengan tidak bisa berkata-kata sementara pikiran aneh itu muncul di dalam hati Xiao Yan. Itu hanya 2-3 menit tetapi 10 puncak boneka kuat kelas Douzong, yang bahkan bisa melawan 2 bintang Douzun dengan kekuatan gabungan mereka, benar-benar telah mendarat di tangan Xiao Yan. Untuk sesaat, ekspresi sejumlah orang menjadi sangat menarik. Rasa iri dan cemburu di mata mereka tidak bisa disembunyikan. Boneka yang memiliki kekuatan setara dengan bintang 2 Douzun. Ini cukup untuk membangkitkan kecemburuan siapapun dimanapun dia meletakkannya. Orang-orang ini, terutama mereka yang memiliki dendam pada Xiao Yan seperti Lei Zunze, Bing Hizunze dan yang lainnya, merasa iri dan tidak mau menyerah pada situasi tersebut. Semakin kuat kekuatan di sekitar Xiao Yan berarti ancaman terhadap mereka akan semakin besar. Xiao Yan hanya melirik sekilas dan menarik pandangannya ke depan tatapan dari orang-orang ini. Tidak peduli bagaimana orang-orang ini memandangnya dengan tidak suka, mereka tidak akan berani menyerangnya di sini. Motif perjalanan mereka ini adalah skill Dou kelas Tian di dalam sisa-sisa. Bagaimana mereka berani terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan kelompok Xiao yang sebelum mereka mendapatkannya? Berderak. Segera setelah Xiao yang menyimpan 10 boneka itu ke cincin penyimpanannya, pintu batu yang tertutup rapat mengeluarkan suara mekanis yang berderit. Pintu batu tebal yang tebal itu juga perlahan terbuka untuk memunculkan sebuah lubang. Aura kuno yang sunyi perlahan-lahan mengalir keluar mengikuti pembukaan pintu batu secara bertahap. Hal ini menyebabkan cukup banyak orang mengadopsi ekspresi serius. Item dari zaman kuno cukup menakutkan bagi sejumlah orang. Setelah melihat pintu batu yang terbuka, sosok Xiao Yan bergerak dan dengan lembut melayang ke belakang. Setelah itu, dia sekali lagi kembali ke posisinya dari sebelumnya. Sudut mulut sejumlah orang bergerak-gerak saat melihat tindakannya ini. Mereka diam-diam mengutuk, anak nakal licik, di dalam hati mereka. Jelas bahwa Xiao Yan tidak ingin menjadi orang pertama yang memasuki sisa-sisa misterius ini. Pintu utama perlahan dibuka sepenuhnya dan suara berderit juga perlahan berhenti. Semua orang di alun-alun saling memandang. Namun, tidak ada yang memimpin untuk masuk. Xiao Yan mengabaikan keheningan di alun-alun. Dia menggosok cincin penyimpanan dengan jarinya. Senyuman di sudut mulutnya cukup cemerlang. Tidak disangka dia mendapatkan harta karun seperti itu setelah baru saja memasuki sisa-sisa. Ini dianggap keberuntungan. Terkadang ada beberapa ahli yang akan bergegas dari luar alun-alun.
Jelas, mereka adalah ahli yang telah menemukan rahasia jalur api. Setelah melihat semakin banyak ahli berkumpul di tempat ini, para ahli dan faksi yang pertama datang menjadi sedikit tidak sabar. Sesaat kemudian, akhirnya ada seseorang yang tidak tahan lagi dan berjalan perlahan ke pintu batu. Untungnya, tidak ada tangisan menyedihkan yang muncul kali ini. Semua orang tiba-tiba menghela nafas lega setelah melihat bahwa tidak ada yang terjadi pada kambing terdepan. Ayo pergi. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia menjerit pelan saat kakinya menginjak tanah. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang bergegas ke sisa-sisa di balik pintu batu dengan kecepatan seperti kilat. Dokter peri kecil dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Orang yang licik ini! Cukup banyak orang yang mengutuk dalam hati ketika mereka melihat Xiao Yan bergerak segera setelah melihat bahwa tidak ada bahaya. Mereka juga dengan cepat menggerakkan tubuh mereka dan meningkatkan kecepatan mereka hingga maksimum. Semuanya membanjiri aula besar seperti air banjir. Kelompok Xiao Yan dengan cepat menyerbu masuk. Dalam sekejap mata, mereka sudah memasuki pintu batu. Setelah itu, kecepatan mereka dikurangi. Mata mereka tercengang saat melihat pemandangan yang muncul di depan mereka. Hal yang muncul di depan mereka adalah aula yang sangat besar. Seseorang akan merasa sangat kecil saat berdiri di aula besar ini. Semua orang melihat sekeliling mereka dan menemukan bahwa ada cukup banyak koridor dalam di sekitar aula besar yang meluas ke lokasi yang tidak diketahui. Pada saat ini, sudah ada beberapa faksi dan ahli yang menyerang. Mereka mulai berpisah dan bergegas menuju jalur itu. Ziyan, bisakah kamu merasakan sesuatu? Xiao Yan mengerutkan alisnya saat dia melihat jalur ini dengan ujung yang tidak bisa dilihat. Dia berbalik ke arah Ziyan di samping dan bertanya. Tempat ini masih menjadi area pintu masuk aula besar. Interiornya pasti akan menjadi lebih rumit. Mereka akan benar-benar kesulitan mencari jika mereka menyerang secara acak. Saya bisa mengendus beberapa aroma bahan obat. Namun, itu sangat kabur. Ziyan mengernyitkan hidung dan berkata, "Memimpin." Xiao Yan buru-buru berkata dengan gembira, "Dimengerti." Ziyan mengangguk. Dia mengidentifikasi arah mereka sebelum bergegas menuju jalan setapak di sebelah kiri aula besar. Kelompok Xiao Yan buru-buru mengikuti. Jalan dari aula besar itu sangat lebar. Sepasang dari mereka tampak seperti burung kecil yang terbang di dalamnya. Mungkin juga untuk melihat beberapa ahli lain datang untuk mencari harta karun di sepanjang jalan. Untungnya, mereka tidak pergi dan mengganggu kelompok Xiao Yan. Terkadang ada beberapa ruangan yang terletak di dua sisi jalan ini. Kadang-kadang, sekelompok besar orang akan mengerumuni seperti bandit dan mulai menggeledah ruangan secara menyeluruh. Meskipun tindakan ini sangat biadab, memang ada beberapa orang beruntung yang telah menemukan beberapa metode Qi dan keterampilan Dou. Namun, kelas mereka tidak terlalu tinggi. Yang terbaik dari semuanya hanya mencapai kelas D. Meskipun ini masalahnya, orang yang memperoleh harta itu masih akan menarik cukup banyak tatapan panas yang berapi-api. Sementara kelompok Xiao Yan mengikuti aroma ramuan obat dalam pencarian mereka, mereka kadang-kadang menerobos masuk ke beberapa ruangan tetapi mereka tidak mendapatkan sesuatu yang berguna. Sepertinya harta karun sebenarnya tidak disimpan di tempat-tempat ini. Melihat bahwa kamar-kamar ini tidak akan memberikan banyak hadiah, kelompok Xiao Yan juga sepenuhnya menarik perhatian mereka dari mereka. Mereka fokus mengikuti di belakang Ziyan. Setelah mereka terbang sekitar 15 menit atau lebih di koridor, Ziyan di depan secara bertahap terhenti. Mata kelompok Xiao Yan langsung terlempar ke depan setelah melihat Ziyan terhenti. Ada pintu batu yang sangat kuno di tempat itu. Sejumlah besar lumut telah memanjat pintu batu, memungkinkan seseorang untuk merasakan berapa lama telah berlalu. Tempat ini memiliki aroma bahan obat yang paling pekat. Kemungkinan disinilah bahan obat disimpan.
Aku ingin tahu apakah mereka menjadi manja setelah bertahun-tahun. Zian menunjuk ke pintu batu dan berkata, "Tidak sepertinya. Seorang elit dousheng memiliki banyak cara untuk mengawetkan bahan obat selamanya." Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia perlahan melangkah ke depan dan dengan hati-hati memeriksa tempat itu. Hanya setelah menemukan bahwa tidak ada jebakan, dia menggunakan kekuatannya untuk mendorong pintu batu terbuka. Gemuruh! Di tengah suara yang rendah dan dalam, pintu batu tebal yang berlumut dan tebal itu perlahan dibuka. Gelombang aroma obat yang kaya yang telah disembunyikan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya segera melonjak. Itu menyebabkan pikiran setiap orang menjadi kuat. Kejutan juga melintas di mata Xiao Yan saat dia mengendus aroma ini. Dia meningkatkan kekuatan di tangannya dan pintu batu itu benar-benar terbuka. Cahaya terang yang menyilaukan keluar begitu pintu batu terbuka penuh. Ini menyebabkan mata kelompok Xiao Yan menyempit. Mereka dengan cepat mundur 2 langkah dan douki di dalam tubuh mereka juga dengan cepat mulai beredar. Mereka siap untuk campur tangan dalam situasi tak terduga yang tiba-tiba. Cahaya perlahan melemah dan mata semua orang sekali lagi terbuka. Segera, mereka dengan lembut menghirup udara sejuk. Di balik pintu batu itu bukanlah ruangan batu seperti yang diharapkan semua orang. Sebaliknya, itu adalah hutan kuno yang seluruhnya terdiri dari berbagai bahan obat langka dan berharga. Sial, dibandingkan dengan bahan obat di sini, 10.000 pegunungan obat milikku benar-benar bukan apa-apa. Xiong San melihat pada banyak bahan obat yang sangat langka di dunia luar ini. Wajahnya benar-benar tercengang. Xiao Yan juga sangat terpana oleh hutan kuno ini, yang sepenuhnya terdiri dari bahan obat langka dan berharga. Lama kemudian sebelum dia pulih secara bertahap, dia dengan cepat menarik semua orang sebelum menutup pintu batu di belakang mereka. Meskipun dia tahu bahwa ini tidak terlalu berguna bagi para bandit seperti rekan-rekannya, ini setidaknya akan menyebabkan beberapa orang melewatkannya. Cadangan bahan obat yang menakutkan pasti memiliki daya pikat yang tidak bisa dilawan oleh beberapa faksi. Wow, ini tempat yang bagus. Mata Zian tampaknya memiliki bintang kecil yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya saat ini. Dia menyeka air liurnya dan akhirnya melompat tanpa bisa dikendalikan. Setelah itu, dia meraih beberapa ganoderma dengan energi yang sangat kaya dan meraihnya. Dia kemudian memasukkannya ke dalam mulutnya. Bahan obat di sini memiliki energi yang sangat padat setelah tumbuh selama bertahun-tahun. Ini makanan yang enak untuk Zian. Meskipun rasanya sedikit lebih rendah sebelum menjalani penyempurnaan Xiao Yan, energi yang kaya mampu memungkinkan Zian untuk menghilangkan rasanya. Xiao Yan merasa tidak bisa tertawa atau menangis saat melihat tindakannya ini. Tatapannya menyapu sekelilingnya dan dengan paksa menahan dorongan untuk menempatkan semua bahan obat di hutan ini ke cincin penyimpanannya. Dengan lambaian tangannya, dia berjalan menuju bagian dalam hutan. Saat ini, tidak banyak waktu baginya untuk membawa semua bahan obat di sini bersamanya. Ayo pergi dan temukan buah bayi jiwa dulu. Kelompok Little Fairy Doctor mengangguk. Setelah itu, dia menarik Zian, yang terbaring di dalam tumpukan bahan obat dan menolak untuk bergerak, naik. Selanjutnya, mereka mengikuti Xiao Yan dan masuk ke hutan kuno ini. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.